Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ustadz Ferry Setiawan LCMM. Alhamdulillah Bapak Ibu, beliau kita sudah berkali-kali ngundang beliau tapi belum bisa rawuh, dan kali ini rawuh. Akan tetapi sayangnya peserta pengajiannya kok sitik nih ibu-ibu biasanya pun sesek. Nggih, Pak Bede ngawontenaken jalan sehat. Nggih, berarti kalau kata nggih. Ingkang kita hormati bersama Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian, pimpinan cabang beserta pimpinan Ortum yang hadir, pimpinan ranting Muhammadiyah beserta pimpinan Ortum secabang Tersono. Sebelumnya mari kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat hidayahnya, taufiknya. Kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih dapat bersama-sama melaksanakan rutinitas kita, yaitu menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini insyaallah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, biasanya jam 6 semuanya sudah penuh. Dong kalau Ustadz Ferry mriki kok wonge segede. Niki nganu tadi nanti ada acara Jalan Sehat Aisyah di Sidoarjo. Jadi sudah bersiap-siap di lokasi, lagi noto panggung mungkin ya, noto hadiah, nyiapke sepeda motoripun mangke kangge hadiah. Padahal benjang bede wonten Jalan Sehat malih sing lebih meriah. Ya, sambil wonten nikah masal benjang dengan ngadu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa minggu lalu Bapak Ibu tahu ada sebuah kasus di Jepara. Seorang remaja berusia 21 tahun itu melakukan bahasanya yang agak bagus, pelecehan seksual dengan 21 gadis usia 12 sampai 17 tahun. Dan ini masalahnya sepele awalnya karena dari HP. Karena cewek-cewek sekarang ini, putri-putri panjenengan iki, ketika aktif di Twitter, kemudian di-follow oleh seorang cowok, ini mudah banget. Begitu di-follow, senang, kemudian hubungan sang terus lewat HP, akhirnya mereka akan terberdaya. Dan satu persatu mereka menjadi korban. Yang sudah melapor itu 21 gadis, belum yang tidak melapor yang karena malu dan sebagainya. Ini kasus yang sangat luar biasa. Maka di situ judulnya adalah medsos sedang mengintai anak-anak remaja muda. Ini luar biasa Bapak Ibu. Oleh karena itu kita sekalian, khususnya PCM Tersono, bersungguh-sungguh kaitan dengan memerangi semua itu. Lewat apa? Lewat jalan pendidikan yang berakhlakul karimah, dan intinya pendidikan yang tidak boleh membawa HP. Dan ini solusi Bapak Ibu. Berdirilah Pondok At-Tanwir, dan insya Allah Bapak Ibu sekalian, pondok kita mulai tahun ini besok akan berpindah di SMP Muhammadiyah. Kemarin sudah kita survei bersama-sama dari pimpinan cabang, rapat di sana sekalian, kita survei tempatnya layak, luas, karena santri kita tahun ini agak banyak. Sing kita dulu hanya narjet 20 orang kena punjul, ternyata ana sing rewel blangsaran, orang kena orang jaluk mondok nang
at-tanwir, sehingga kita mau tidak mau harus nambah kuota maksimal 5 dan sekarang sudah 22 orang. Jadi engko selawe Bapak Ibu, mungkin tajate selawe, nawa selawe pegah orang apa maning, pokoke selawe maksimal pol, ustate ora saguh. Insya Allah nanti di SMP Muhammadiyah itu di situ akan ada 3 ustadz yang akan selalu di situ 24 jam dengan masing-masing keahlian. Yang satu spesial nahwu sorof, yang satu spesialis bahasa Arab, dan yang satu spesialis tahsin. Karena kita tahu katanya keluhan dari warga masyarakat, anak-anak kita ini baca Qur'annya kurang bagus, maka kita hadirkan tahun ini sudah dapat ustadz spesialis tahsin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, insya Allah nanti kita bersama-sama akan memperjuangkan putra putri kita untuk lebih baik dari kita semuanya. Akan tetapi Bapak Ibu, ketika kemarin kita survei, ternyata kerusakan sekolah kita yang di SMP ini luar biasa. Aset kita yang nilainya miliaran, karena sudah lama tidak dihuni, maka banyak kerusakan-kerusakan yang berat. Sebelah sana laboratorium itu, sebelah selatan itu, sama WC-nya itu kalau saya lihat kemarin kerusakannya parah, sehingga kalau kita benahi mungkin membutuhkan 100 juta lebih. Kalau yang sebelah utara insya Allah nanti akan kita benahi pipil. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mari bersama-sama Bapak Ibu, karena ini sudah berpindah dari Keranggan ke Tersono, maka sekarang pondok pesantren menjadi tanggung jawab panjenengan semua secabang Tersono. Kalau di Keranggan biasanya tiap hari ada orang ngasih tempe, ada orang ngasih minyak, ada orang ngasih macam-macam, maka sekarang yang ngasih akan lebih banyak. Nanti panjenengan semuanya mengpelangi lewat nguntalaken tahu, lewat nguntalaken ayam, lewat nguntalaken telur. Nak telur diuntalaken yo pecah. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, mari kita bersama-sama bersemangat untuk berjuang, memperjuangkan putra putri kita lewat Pondok At-Tanwir, dan sekarang sudah kita pindah mulai tahun ajaran ini pindah di SMP Muhammadiyah, maka menjadi tanggung jawab bersama semua warga Muhammadiyah secabang Tersono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Bapak Ibu hadirin rahimahullah, maka kita ikuti bersama kajian Al-Fatihah lisan dengan tema Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa khatamihim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu wa salaka nahjahul qawim ila yaumiddin ajma'in. Amma ba'du, fa ya rabbi zidni ilma warzuqni fahma, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma' wa ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa nafsin la tashba'. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati kepada
Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Tersono, dan Tersono ini adalah tempat gon sing paling adoh Bapak Ibu sekalian. Soalnya Tersono niku paling sono. Nah ini ning Batang ke ono tempat kalih panggonan sing paling tebih sak donya malah. Setunggal Tersono kalihipun ujung negara. Alhamdulillah saya bisa hadir di sini untuk bersilaturahmi kalih panjenengan sami ingkang mau sampun disebat kalih Bapak Ketua PCM pun kaping-kaping nanging dereng saged akhirnya pun tak paring ini insya Allah tanggal 18 Pak Nuruddin kalau pas tasik wonten wekdal insya Allah silaturahmi ten Tersono. Kalau biyen pernah nate ten mriki tapi undangu niku undangu. Saderenge Covid napa-napa niku nggih pas acara turba saking majelis Tarji nggih Ustaz Aris nggih. Yang saya hormati pula Ketua Pimpinan Cabang Aisyah, Pemuda Nasyiatul Aisyah, dan semua kaum muslimin dan muslimat, Bapak-bapak, ibu-ibu pengajian Ahad pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan pagi yang cerah, yang sejuk ini, yang bahagia ini senantiasa kita tansah muji syukur datang Allah Subhanahu wa taala ikan kanthi paring pinten-pinten kenikmatan ikan boten saged kawula panjenengan sami hitung setunggal-setunggalipun nikmat iman, Islam, sehat walafiat, nikmat sempat, nikmat taufik, sehingga kita bisa berkumpul hadir di majelis ilmu yang insya Allah pahalanya besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam keberkahan senantiasa kita hadiahkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat serta umat beliau yang senantiasa istiqomah, yang selalu kita nantikan syafaatul kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan saderenge kula matur panjang lebar atau jam pinten niki biasane PCM nek ngadake jam itu napa jam setengah 8 jam itu nggih nggih. Berarti niki perkenalane 5 menit pun cekap ya. Nami kawula dipun paringi asma kalih tiyang sepah inggih menika Ferry Setiawan. Zaman biyen Ferry Setiawan. Zaman biyen Bapak Ibu, Bapak niku tasik dulu nikah muda. Sama Ibu itu nikah muda. Jadi nikah muda memang karena betul-betul menikah, bukan karena seperti yang disebutkan oleh Pak Ketua tadi. Ada kasus boten nikah memang betul-betul karena ingin menikah, ingin ibadah. Anak pertama bingung arep dijengake opo, tibake dijengake Ferry Setiawan kok malah dadi ustad. Yo sinau dadi ustad, tapi mambu jenenge kok ora ana ustad-ustade. Nek Ustad Aris kan sik ana arise. Aris ki artine manten. Nggih. Aris niku manten sing lanang jaler niku, nek arus niku manten estri niku kan. Tasih wonten bahasa Arab Ustaz jenengan niku. Lah nek kawula Ferry Setiawan niku mboten wonten Arab-arabe nggih. Tapi kok Allah mentakdirkan kok sinau dadi ustaz nggih. Kula mboten ustaz ya sinau dadi ustaz Pak nggih. Nah, padahal dulu tapi adik saya namanya semua bahasa Arab semua. Jadi bapak terus akhirnya suwi-suwi kan ngaji nggih. Ngaji terus hari anak nomor kalih 3 sekawan yo jenenge napa wonten Arab-arabe malah Arab sedaya niku. Lah niku nami kula Ferry Setiawan, kula saking asli Batang, Kecamatan Batang, desane Kesepuan nggih. Terus kawula aktivitas sehari-hari niku ngajar di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang ada di Kajen, Pekalongan. Oke. Jadi ya perjalanan
dari rumah ke sini dengan ke kajian yo kirang langkung sarser lah, sarser niku. Nggih. Padahal sebelumnya kampusnya ada di Panjang, Kota Pekalongan niku tak sambi nek istirahat niku makan siang ten griya niku sik nyandak. Tapi saat niki yo mau nggak mau kudu ten kampus niku kan karena tebih Bu, nggih. Nah niku. Terus keseharian juga ada di ngurus di yayasan Al-Ummah di Kota Pekalongan ya, yang membawahi sekolah-sekolah Islam terpadu di Kota Pekalongan, dan kemudian kawula juga aktif di alhamdulillah niki pangestunipun ten dompet doa Pak Hongkong sebagai guru tahsin klinik Quran. Jadi klinik Quran itu tetapi berbasis online. Jadi yo cuman yo kadang kala nek ten mriko nggih nek wonten undangan, tapi nek secara keseharian niku napa online lewat Zoom. Ngertos Zoom napa Bu nggih? Zoom ngertos mboten Bu? Ngertos nggih aplikasi Zoom nggih. Yo aja gaptek nemen lah zaman sakniki niku nggih. Zoom yo ngertos nggih Pak nggih. Simbah ngertos nggih. Nah niku. Jadi Zoom itu alhamdulillah dipercaya sebagai guru klinik Quran. Dan kita tahu bahwa kebanyakan mayoritas pegawai pekerja Indonesia di sana itu yo orang-orang yang dari kampung, itu yang berbasis malah dari Nahdiyin kebanyakan niku, malah jarang niku. Tapi alhamdulillah saat ini ten Hongkong sudah 1 tahun ini sudah berdiri PCI sudah ada, dan PCIA-nya, terutama PCIA malah duluan PCIA. Kenapa? Karena kebanyakan wong Indonesia sing ten Hongkong niku kerjane rata-rata tiang S3, akhirnya berdiri dulu PCIA, pimpinan cabang istimewa AI Sia, itu yang malah berdiri dulu. Makanya di sana ada PCIA, alhamdulillah sudah ada PCIA. Kalau PCINU sudah lama, bahkan kantornya berdekatan dengan kantor cabang dompet duafa Hongkong yang ada di Causeway Bay dekat dengan Victoria Park, ibu kota Hongkong. Jadi nek wong luar negeri niki Bu, ibu kota pemerintahan kali ibu kota nopo nggih industri niku di Benten. Padahal Hongkong niku sedina dubengi niku saged. Tapi niku Causeway Bay sing tingkat perbelanjaan industri niku nanti ada pemerintahan itu nanti sendiri lagi. Indonesia bruk petuduk tiba ning Jakarta. Tapi yo rasa kesusu IKN nyatane IKN tasik mangkrak nggih. Lan niku tasik rame niki Nah, niku Bapak Ibu sekalian, sekedar ini perkenalan, dan alhamdulillah juga saya masih aktif bersama Ustadz Aris di Majelis Tarjih PDM Kabupaten Batam. Jadi beliau sahabat saya, teman saya, alhamdulillah ini bisa bertemu sama beliau, dan insya Allah ini menjadi silaturahmi yang penuh berkah, insya Allah berlanjut, bisa menjadi pembuka pintu-pintu rizki dan rahmat untuk kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah tema kita pada pagi hari ini adalah tentang masalah kurban berdasarkan putusan dan fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah. Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang masalah hukum kurban, ya. Kurban itu jumhur mayoritas ulama itu mengatakan hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, sunnah yang hampir-hampir seperti wajib. Itu namanya sunnah muakkad. Wonten gelas diisi banyu separuh nggih. Tiang gelase banyune sepiro? Kurang separuh kurang separuh napa pun kebek separuh. Niku mindsetnya orang benten-benten. Di wonten gelas Bu, diling wedang teh anget. Setengah gelas niku diparingke tiang. Itu ada yang mindsetnya kemudian
kurang kebek, ana sing kebek separo. Kinten-kinten jenengan iku sing kurang kebek napa sing kebek separo? Mindset-e. Kebanyakan orang mesti kurang separuh. Jadi menganggap itu kurang, tapi wonten sing kebek pun kebek separuh. Kebek separuh niku berarti wis cukup. Jadi mindset pertama itu kebek riyen. Boten kurang kebek. Kenapa? Kalau kurang seakan-akan itu kurang. Nah, begitu juga dengan mindset sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu jangan diartikan wong sunnah be. Sunnah ke tetap sunnah orang wajib. Padahal harusnya mindsetnya dikeatasin lagi. Sunnah muakkad itu perbedaan dengan wajib itu 11-12. Kalau kata orang sekarang 11-12 berarti beda tipis. Kalau tidak dikerjakan maka sangat rugi. Itulah cara memahami sunnah muakkad. Memang betul ada sunnah yang ghairu muakkad, sunnah yang tidak dikuatkan, yang tidak begitu dianjurkan, dan itu berdasarkan bagaimana cara Nabi melakukan suatu amalan. Kalau muwadhabah kebiasaan Nabi itu selalu dibiasakan, dirutinkan, berarti itu sunnah muakkad. Tapi kalau yang kadang dilakukan kadang enggak atau jarang dilakukan berarti bukan sunnah muakkad. Itu cara memahaminya. Tapi menurut Imam Abu Hanifah, yaitu dalam mazhab Hanafi, meskipun dalam mazhab Hanafi ke bawahnya itu ulama-ulamanya itu berbeda pendapat. Malah Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan, dua murid utama Imam Abu Hanifah, itu mengatakan kurban itu hukumnya sunnah muakkad seperti pendapatnya jumhur atau mayoritas ulama. Nah, meskipun Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan kurban itu hukumnya wajib. Nek wajib berarti kinten-kinten masjid Al-Ihsan itu kebek peduse, kebek sapine. Nggih. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Nah, kembali lagi ada berbicara tentang masalah bagaimanakah orang yang dianggap telah cukup berkurban. Ya, seseorang telah dianggap cukup berkurban dengan 1 ekor kambing saja. Artinya kalau sapi itu nanti untuk 7 orang, unta itu 7 atau 10 orang menurut pendapat Ibnu Abbas, sebagaimana peristiwa yang terjadi pada Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu pada tahun 7 Dzulqa'dah, ya, pada tahun ke-7 Hijriah maksudnya, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu kemudian melakukan umrah qadha. Dan itu juga terjadi pada peristiwa-peristiwa selanjutnya, itu kurban pada Dzulqa'dah, itu kemudian di bulan Dzulhijjahnya itu kemudian Nabi melakukan kurban. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 1 orang 1 kambing, 7 kemudian 1 untuk 7 orang untuk 1 sapi, atau unta itu bisa 7, riwayat yang lain Ibnu Abbas mengatakan 10 orang. Dan menurut Imam Malik bahwa yang namanya kambing itu lebih utama daripada kurban sapi. Kenapa? Karena yang dikurbankan Kanjeng Nabi itu selalu kambing. Nabi nggak pernah kurban pakai sapi. Gini apa betul? Berarti amalannya Nabi itu ya pokoknya patokan itu. Tapi menurut Imam Syafi'i dan jumhur tentu yang lebih besar itu lebih baik, karena rekosone langkung. Gini apa betul? Kinten-kinten wong sugih kurbani sapi atas nama cuma 1 orang saja, maka itu tentunya lebih baik. Dan ternyata memang dalam hal ini semakin sedikit orang yang kurban sapi, maksudnya anggota pesertanya itu sedikit. Maksudnya kok 6 boleh Ustaz? Ya boleh. 5 Ustaz? Boleh. Semakin sedikit berarti kan ngetok ke duit selot kata. 1 orang boleh, pokoknya maksimal adalah 7 orang. Pernah suatu ketika di kampung saya ada kejadian ngeten. Ada nyembelih sapi 3. Nah, sapi 3. Sapi A, sapi B, kalih sapi C. Sing A niku sing paling ageng, paling
awis. Sing B niku sing sedengan. Sing C niku sing cilik. Nah niku sing A niku daftare pun ditulis niku 1 sampai 7 niki sinten fulan B sing pun ditulis. Nah ketika mau menyembelih disebutkan ini ini namanya ini dari ini disebutkan. Lah ternyata panitia salah meletakkan nama para rawuh. Sing wong kurban sapi A nulisin ning sapi C. Wonge protes kali panitia. Nggih. Protes terus pundi? Protese lah priye kok jenengku ditulis ning C iki priye? Wong aku ngetokke duit temenanan larang kok. Nah akhirnya panitia aduh lah priye yo bicarane iki takoke Pak Ustad. Nah akhirnya ditanya ke saya, Pak Ustad iki aku iki kurban sapi A iki 3.000 punjul iki ora kaya sing kaya 2 juta piro tok dengan akhirnya pripun niki kawula niki akhirnya jarene kula lah salah nulis pripun Pak maksudnya aku ditulis disebutke neng annya Allahumma innaha ini an siapa ya kan ini dari siapa itu saya disebutkannya yang sapi C salah ya berarti pahalaku sithik nah akhirnya dia bilang gitu berarti aku iki ngetokke duit luwih sithik akhirnya aku mesem Pak guyu juga aku ya gugunen krungu kados ngeten akhirnya tak tenangke Pak nek wong salah niku wis biasa tapi nek Gusti Allah niku ora bakal salah maksudnya Pak Ustadz insya Allah aku yakin meskipun jenengan kesebut ning sapi C pahalane sampean tetep sapi A nek sing ngomong sampean aku ngandel Pak Ustadz jadi dijelaske panitiane niku boten purun ditompo tapi sekawula ngomong sepatah dua patah kata alhamdulillah ditambi ya wis Pak Ustadz arane aku mantep arane aku ora mana aku ngotokke duit akeh kok itu katanya itu jadi itu pernah kejadian seperti itu. Jadi insya Allah kalau seandainya Pak Lebih tukang jagal Ustadz niku nyembelih nulis atau panitia salah menyebutkan insya Allah tetap pahala itu sesuai dengan yang diniatkan yang dilakukan. Jadi sapi untuk 7 orang atau unta untuk 7 orang dan boleh maksimal sampai 10 orang sebagaimana riwayat Ibnu Abbas. Dan ini sudah dikumpulkan dalam fatwa tarjih di Muhammadiyah ini. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berbicara tentang tadi kata jumhur sapi atau unta itu lebih baik. Semakin besar hewannya dan semakin sedikit kurbannya itu maka itu lebih baik. Pernah ada satu hadis dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya tentang kata jumhur ini alasannya kenapa sapi unta lebih baik itu salah satu hadis riwayat Imam Muslim yang berkaitan dengan budal menyang sholat Jumat ya tentang masalah bagi bapak-bapak niku semakin gasik rawuh teng masjid sholat Jumat maka semakin besar pahalanya tapi nek tekone ke Allahumma gfir iki ya wis aduh tur nggih kebiasaan wonten tiyang niku sing kados niku wonten tekon niku mesti Allahumma gfirnya tur tambah urung wudu sik wudu ning masjid nah niku kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam man raha bis sa'atil ula fa ka'annama qarraba badanah barang siapa yang dia ini pergi menyang budal ke masjid untuk sholat Jumat pada jam pertama, maksudnya kloter pertama, masjid masih sepi, maka seakan-akan dia berkurban, ya maksudnya dia dapat pahala seperti kurban seekor unta yang gemuk. Kadang-kadang itu tiang wis disebut ke pahala kados ngeten, wis ora tahu kurban. Pernah kula nate bincang-bincang kali tiang ahli hisab, ngertos ahli hisab? Ngerokok sedina iso entek 2 bungkus nek sak bungkus pinten sakniki 20.000 nggih selangkung iki 2 bungkus berarti 50 nggih ya pokoknya maksimal dia 2 bungkus atau kadang 1 bungkus itu paling sedikit. Coba kalau seandainya
50.000 lah. Kalikan 30 hari. Itu berarti 1.500.000. Telung wulan insyaallah wis saged tumbas wedhus sing gedhe. Kula tak cek niku, tak cek bincang-bincang. Ngasih ini. Para rawuh kurban niku dianjurkan ojo ngasih nek bisa niku sekurban lah seumur hidup niku sepindah niku. Lah tapi mboten gadah harta Pak Ustaz. Lah tak tekoki. Lah jenengan ngerokok napa mboten? Tak niku. Yo kula yo ngerokok biasa Pak Ustaz. Sedinten pinten? Yo sebungkus, yo seringe yo rong bungkus lah. Yo sebungkus rong bungkus Pak Ustaz. Lah saiki nek mumpane rong bungkuse dikurangi, kula tak halus-halus riyen kan. Ojo rokok kan mboten. Tak halus-halus riyen. Kira-kira 20.000 ditabung, Pak. Sedina. Maka 30 hari maka terkumpul 750.000. Setahun sampean bisa kurban loro bisa nyaket Pak saya bilang gitu. Akhirnya lah pripun jenengan tos pundi? Saged napa mboten? Mboten saged Pak Ustaz. Aduh durung kae iki wis jawab durung mboten saged. Nah makanya kembali kepada apa? Niat. Kembali lagi kepada niat. Ada orang yang hidupnya biasa-biasa saja, tapi dia bisa berkurban. Dan memang ternyata ada satu energi positif. Bagaimana orang kalau kita setiap tahun berkurban, itu ada daya positif, kayak energi positif menarik, ada rezeki itu kemudian apa mengejar kita. Itu bukti. Kalau kita berjuang di jalan Allah dengan harta kita, secara otomatis tahun ini misalkan saya bisa berzakat sekian juta, maka harapan kita adalah bagaimana tahun depan itu zakat saya meningkat, kan gitu. Dan itu kalau di mindset seperti itu, positif seperti itu dikembangkan, ya ditancapkan pada diri seseorang, maka itu akan muncul ada energi-energi positif, ada saja rezeki itu. Jadi konsep bagaimana bukan kita yang mengejar rezeki, tapi rezeki yang mengejar kita. Oh, luar biasa nih Bu. Oke, jadi itu insya Allah durip-uripi agamanya Allah, insya Allah Allah akan mencukupi segala kebutuhan kita. Dahulu Bapak Ibu sekalian, sahabat Bilal bin Rabah, ngertos Bilal bin Rabah ya? Radhiyallahu taala muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid karya Ibnu Rushd Al-Andalusi Al-Maliki. Beliau seorang ulama bermadzhab Maliki, Andalusia, Spanyol Selatan. Ibnu Rushd Al-Andalusi dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, kitab yang sangat populer di kalangan ulama ahli fikih. Barang siapa yang ingin mempelajari fikih lintas mazhab, maka kitab bidayah itu cukup untuk menjadi pegangan seorang penuntut ilmu. Disebutkan sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu, beliau suatu ketika datang tahun di mana itu adalah tahun atau bulan Dzulhijjah untuk berkurban. Dan beliau tidak punya harta yang cukup atau hewan yang untuk beliau kurbankan. Maka beliau pun akhirnya nyembelih ayam jago, zabahadikan. Beliau nyembelih ayam dan kemudian disedekahkan kepada orang. Langsung kita mikirnya, loh emang boleh berkorban dengan ayam? Ya nggak boleh. Cuman masalahnya itu beliau itu berniat pengen nyembelih wedhus tapi orang wedhus. Akhirnya beliau saku nyembelih ayam molah sedekah bagi kurban. Ora penting lillahi taala, nawaitu lillahi taala, masalah Gusti Allah niku sing penting kawula pengin niat kurban tapi ora iso kurban, cuman inilah yang bisa saya ini. Jadi beliau tidak memproklamirkan saya berkurban, boten, tapi nyembelih ayam, ayamnya dibagi-bagi no. Itu artinya apa? Kita tidak mempermasalahkan itu kurban sah atau enggak sah. Yang jelas ya kurban itu harus dengan kambing. Tapi permasalahan
ibrah, hikmah yang bisa kita angkat adalah bagaimana semangatnya seorang sahabat Bilal bin Rabah untuk berkurban, sampai punyanya ayam pun hanya beliau punya sembelih ayam bagai-bagai, dan beliau tidak mengatakan ini kurban. Dan itu terjadi di bulan Dzul. Ada lagi kisah yang lain. Seorang tabi'in namanya Ikrimah, muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Jadi Ibnu Abbas punya murid namanya Ikrimah. Ikrimah niku jalur napa estri, Bu? Sinten, Bu? Ikrimah niku jalur napa estri, cobi? Wonten sing estri, wonten sing jalur kan. Soalnya Ikrimah ki ketoke estri niki nggih. Ya, tapi Ikrimah tidak semuanya yang bertak marbutah itu perempuan. Ikrimah itu jalur. Okay? Ikrimah, Qatadah, Hamzah, Ubaidah, Tolha. Niku kan apa jalur. Tidak semuanya yang tak marbutah itu taknis, okay? Memang secara umumnya tak marbutah itu alamat min alamati taknis, termasuk tandanya taknis muannas perempuan, tapi enggak semuanya. Ada pengecualian. Sahabat Ikrimah suatu ketika, dan ini masa setelah wafatnya Rasulullah, karena tentunya Ibnu Abbas sudah menjadi seorang syekh senior. Karena Nabi ketika wafat, Ibnu Abbas itu usianya kurang lebih 13 tahun. Tapi didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihhu fiddin mu'allimhu ta'wil. Ya Allah, dalamkan pengetahuan agamanya Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, dan ajarkan dia takwil. Takwil itu tafsir Al-Quran. Makanya orang yang paling paham dengan tafsir Al-Quran itu adalah Ibnu Abbas. Nah, suatu ketika beliau datang bulan Dzulhijjah atau hari raya kurban. Beliau nggak punya uang, padahal beliau itu seorang zaman saiki kiai gede, muridnya kathah. Okay. Akhirnya beliau ini berinisiasi untuk membeli daging kurban. Bukan membeli daging kurban, untuk membeli daging di pasar. Dia punya 2 dirham. 1 dirham itu saat ini pinter perak. Itu ya kurang kirang langkung, misalkan kalau kita 100.000 lah ya kirang langkung, 2 dirham 200.000 yo daging sekilo napa, Bu? Ya sekilo punjul segede ya, langkung segede. Ini 2 dirham. Ikrimah dipanggil, "Wahai Ikrimah, kesini. Ini ada uang 2 dirham, 2 koin perak ini. Tolong kau pergi ke pasar beli daging sak entuke." Kira-kira nek 200.000 oleh pinten kilo, Bu? Yo nek pas wayahe daging mundak sok yo, nggih. Tolong ini belikan daging. Setelah itu kau bagikan kepada orang fakir miskin yang kau temui. Di sepanjang jalan kau bagikan ini. Kalau ada yang bertanya, katakan hadhihi dhahiyatu Ibni Abbas. Ini adalah dalam tanda kutip kurbannya Ibnu Abbas. Jadi orang nggak usah tahu ini hasilnya apa, enggak, yang penting ini udah ini dari Ibnu Abbas gitu aja. Di pas hari kurban ini bilang saja ini dari Ibnu Abbas. Dan itu dilakukan oleh seorang murid yang setia kepada gurunya Ikrimah. Kemudian beliau ke pasar beli daging dan itu dibagikan kepada orang-orang fakir miskin yang ditemui sepanjang jalan. Bayangkan, orang nggak punya duit saja masih semangat untuk berkurban, apalagi orang yang tadi disebut ahli hisab. Bisa sebenarnya, cuman masalahnya terlalu banyak dia hisab, malah dia akhirnya nggak bisa berkurban. Nah, itulah bagaimana. Ini berarti yang bisa kita petik ini bukan masalah ini kurbannya bentuk apa, tapi semangatnya untuk berkurban. Dan jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian jelas bahwa di sini disebutkan kalau jumhur ulama bahwa distribusi daging kurban itu ya itu ada 1/3 untuk fakir miskin, 1/3 untuk hadiah orang yang tidak minta-minta, kemudian juga 1/3 untuk bisa dimakan. Maksimal seperti itu, meskipun prakteknya baginda Rasulullah SAW
itu beliau setiap kali berkurban selalu habis dagingnya, yang dimakan hanya sedikit. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, mana daging yang ada di rumah? Kata Aisyah, ya Rasulullah, sudah aku bagi-bagikan lagi kepada orang yang fakir miskin yang minta, sehingga hanya tinggal sedikit ini saja yang kita punya. Maka kata baginda Nabi, wahai Aisyah, ketahuilah bahwa itulah yang kita punya, itu yang kita bagikan, dan ini bukan milik kita. Yang dimakan itu, ya apapun yang dimakan. Ma'akala fa'abna, ma'akala fa'afna, apa yang dimakan itu akan fana, akan hancur. Wa ma labisa fa'abla, yang dipakai pakaian kita itu suatu saat akan rusak. Dan apa yang disedekahkan itulah wa ma tasaddaqa fa'abqa, yang disedekahkan itulah yang akan kekal abadi, itulah milik kita. Sebagus-bagusnya apapun itu pakaian pasti ada masanya. Ya, makanan seenak apapun dengan makanan yang enggak enak tetap hasilnya kotoran. Maka itulah yang disebutkan oleh Nabi, yang dimakan akan jadi kotoran, kemudian yang dipakai akan suatu saat usang, akan rusak. Justru yang disedekahkan di jalan Allah itulah yang nantinya akan kekal abadi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian, kemudian di masa sekarang ini ada tentu pembagian ini. Dulu Nabi, ada kisah Abu Sa'id Al-Khudri, beliau dikasih dendeng. Ya, dendeng ngertos ya, berarti daging yang sudah dikeringkan. Itu biasanya, makanya ada hari raya tasyrik. Tasyrik itu dari kata syarraqa yusyarriku, tasyrikon, artinya menjemur, artinya apa? Waktu arah timur, masyrik itu timur. Jadi maksudnya apa? Ketika matahari terbit, dahulu orang Arab ini kemudian menjemur dagingnya pada hari itu. Jadi kemudian karena zaman dulu ora ono freezer, ora ono kulkas, dia nama badan. Nah, ini daging nek disimpan kesuwen mambu, akhirnya digawe dendeng. Kaya ngono nek gedang digawe sale. Doyan sale nama badan? Nggih, nah niku. Dijemur, dikeringkan supaya awet. Kenapa? Kalau pisang nggak dikeringkan itu ya nanti akan bau basah. Ya, tapi kalau yang kering itu biasanya lebih awet. Makanya hari tasyrik itu tanggal 11, 12 dan 13. Ada sebagian mengatakan 11 dan 12 saja. Tapi jumhur mengatakan 11, 12 dan 13. Dan ini 3 hari tasyrik itu. Hari tasyrik itu kenapa saat itu orang-orang pada menjemur makanannya, maksudnya menjemur dagingnya supaya menjadi dendeng. Makanya kenapa hari tasyrik itu 3 hari, yaitu hari di mana mereka setelah 3 hari setelah Idul Kurban, Idul Adha, mereka mengawetkan itu dagingnya, dimakan dalam keadaan dendeng. Karena apa? Kalau dimakan langsung habis itu ya mereka nggak kuat. Meskipun orang Arab rata-rata kalau makan daging itu kuat-kuat. Wong Arab nek boten maem daging mumet, nek wong Jawa makan daging mumet. Ini wali aneh. Tiang Arab niku wedhus guling niku Bapak Ibu sekalian, wedhus guling nggih, ngertos nggih? Itu dipangan wong telu, orang laki-laki dewasa niku biasa. Kalau pesta-pesta pernikahan itu kambing, itu unta malah ya. Itu dimakan itu hanya beberapa orang saja. Lah kita mangan kambing sak gluntung yo kambing orang sak gede-gede lah. Belek-belek. Ya tentu yang membedakan itu tentu cara memasaknya juga kan ya. Kalau di sana kan tidak ada santan apa ini, ya itu salah satunya. Nah, wong Jawa kan ya digulai santan segala. Nah itu yang menjadikan apa namanya kolesterol itu kan. Padahal kambingnya itu insya Allah aman. Kambing itu sehat. Nabi itu suka makan kambing. Meskipun Nabi kebiasaan beliau biasanya beliau makan kambing itu hari kurban. Dan beliau nggak pernah makan yang namanya besar itu biasanya kecuali kalau dipanggil sahabat datang ke rumah. Ya Nabi mampir ke rumah saya sembelihkan kambing, saya sembelihkan sapi. Itu biasanya mampir ke rumah sahabat. Tapi kalau di rumah Nabi makan seadanya, bahkan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah disebutkan
Nabi Muhammad SAW tidak pernah makan gandum kualitas premium. Beliau gandumnya gandum yang biasa. Bayangkan kita, alhamdulillah, maka ini seorang nabi. Nabi pernah tanya kepada istrinya, hal lana min idam, kita punya lauk enggak? La ya Rasulullah, tidak ada ya Rasulullah. Nek coron jenengan pripun Pak? Bali-bali macul, saya kesel Pak mangan, nyambut gawe orang ono lauk. Bojone ceklan HP totok. Tambah nggih. Tenang Mas, tak GoFood ke misalkan. Itu pasti suami akan tersinggung marah. Rata-rata seperti itu. Tapi Nabi halana min idam, kita punya lauk enggak? Gandum ada. Maksudnya beras, kalaunya berasnya ada, artinya segone gandume rotinya ada, itu gandumnya ada. La ya Rasulullah, illal khal, kecuali cuma cuka ini yang kita punya. Dan biasanya cuka itu fermentasinya dari apel, kalau zaman dulu itu cuka, cuman cuka ini, dan biasanya dicocol, ditaruh untuk kayak roti, dikasih itu cukanya, asem-asem. Cuman ini ya Rasulullah, hadirkan ke sini, kata Nabi. Dimakan sama Nabi. Setelah itu Nabi memuji Allah dan berkata dan bersabda, khairul idamil khal, sebaik-baik lauk adalah cuka, kata Nabi. Sampai sahabat seperti Ibnu Umar mendengar itu, tahu Nabi mengatakan itu, akhirnya siap selalu makan cuka gara-gara cintanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesuk meneh mangan bakso cuka sing akeh. Saking cintanya Nabi mengatakan itu sampai suka makan cuka. Dan akhirnya ini tentu agak kontradiksi dengan hadis Nabi yang lain. Sayyidul idamil lahm, rajanya lauk adalah daging. Ya, hadis satu mengatakan apa? Sebaik-baik lauk adalah cuka. Asbabul wurudnya apa? Sebabnya karena Nabi nggak punya lauk, ya kan? Toriomen orang nyinggung estrine ya, garwone kan. Dan umpamanya yang nesu kan ini, aduh, ya Rasul cuma ada cuka ini ya Rasul. Kata Nabi, beliau tersenyum, sebaik-baik lauk adalah cuka. Untuk membahagiakan hatinya, di hati istrinya. Tapi di hadis yang lain beliau bersabda, sayyidul idamil lahm, tuannya atau rajanya lauk adalah daging. Kenapa? Bahkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan salah satu faktor yang membuat kita ini kuat, bukan kuat masalah rumah tangga saja, tetapi kuat biar ibadahnya, malamnya bisa bangun, ini bisa kuat puasa, bisa ini segala macam. Salah satunya aktivitas dakwahnya, kerjanya semangat, itu salah satunya mengkonsumsi daging. Makanya kurban itu dengan min bahimatil an'am, kurban dengan daging binatang ternak, artinya binatang ternak yang berkaki empat. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan, nah sekarang ada di era sekarang ada kornetisasi kan, ada kalau di lazismu mengadakan rendangmu ya, itu diawetkan. Memang tadi saya sampaikan hari tasyrik itu 3 hari orang menjemur dagingnya untuk mengawetkan. Kalau zaman sekarang dimasukin freezer. Kalau yang habis mau dimasak kemudian dari freezer diturunkan ke kulkas biasa. Itu urutannya kan ternyata ya, biar gak begitu artinya beku banget. Dan itu Bapak Ibu sekalian, Nabi Abu Sa'id Al-Khudri nggak mau makan dendeng yang udah ini lebih dari 3 hari, karena beliau mendengar hadis dari Nabi melarang menyimpan lebih dari 3 hari. Kenapa? Batas 3 hari ini orang punya makanan dimakan untuk 3 hari ke depan. Itu karena Nabi pernah bersabda kepada pada sebuah riwayat kepada salah seorang sahabat, kamu punya makanan apa? Ya Rasulullah, saya punya makanan yang bisa saya makan untuk 3 hari ke depan. Apa kata Nabi? Innaka minal muthqalin,
jangan-jangan kamu ini termasuk orang yang berat hisapnya. Jadi orang berat hisap itu saja punya stok makanan, punya duit, bisa dimakan 3 hari ke depan, itu hisapnya udah berat. Oh, kok tabungannya depositonya pirang-pirang. Bayangkan, jadi 3 hari itu memang batas orang kaya bisa makan, punya stok makanan, punya duit yang bisa dialokasikan, dibelanjakan 3 hari ke depan, itu termasuk orang kaya. Cuman kadang orang bersyukur. Ada orang yang kerja hari itu habis, gimana pembuatan? Kalau kita punya stok 3 hari ke depan, entah itu makanan, uang, bensin, berarti kita termasuk orang kaya yang jangan-jangan hisapnya buat nih akhirat nih. Makanya kenapa kurban itu dihabiskan maksimal 3 hari. Abu Sa'id Al-Khudri nggak mau, karena saya khawatir nanti saya dosa. Hanya ada sahabat yang lain mengatakan, saya pernah mendengar Nabi boleh kalau memang itu maksudnya 3 hari itu maksudnya disegerakan dibagikan kepada orang, masalah itu kita kemudian kok lebih punya stoknya lebih 3 hari nggak apa-apa, barulah beliau mau. Makanya sekarang kok kenapa di rendangmu paling cepat jadi berapa bulan Pak? 3 bulan 4 bulan itu kan berarti kan stoknya kan apa durasinya kan semakin lama. Dan ini ulama kontemporer istihad modern sekarang salah satunya fatwa tarjih membolehkan, bahkan ulama-ulama Saudi itu juga sudah memperlakukan itu, memfatwakan itu boleh di Saudi, kemudian dikornet, kemudian dibagikan kepada daerah-daerah yang terkena bencana atau terpencil sing jarang maem daging itu boleh. Rendangmu pun nyicip rendangmu nih Pak. Oh dereng ya pulau ya dereng pulau ya dereng. Maksudnya tak cicip enak kamu boten mas nih kalau itu ya. Jadi itu bisa langsung dimakan atau dihangatkan saja, bisa langsung itu. Jadi itu boleh. Kenapa? Yaitu karena kemaslahatan yang lebih besar ada. Apalagi zaman sekarang orang kalau hari raya kurban kebanyakan belek-belek blenger kaleda daging. Saya aja Bapak Ibu sekalian jujur, kalau hari raya kurban itu kulkas saya sampai nggak muat. Akhirnya Pak, saya bagi-bagikan lagi kepada orang. Saya bagi-bagikan lagi. Kenapa? Ya ini Pak Ustadz ada dikirim dari masjid sana, dari sana, dikirim sana. Akhirnya kulkasnya cilik soalnya. Ya, akhirnya nggak muat Pak. Akhirnya apa? Ya udah dibagi-bagikan. Tak bagikan lagi, ya tak bagikan. Itu biasanya seperti itu. Makanya lebih baik memang al-amru yaqtadil faur. Yang namanya perintah itu kebanyakan sejatinya, pokoknya, asalnya itu adalah mengharuskan untuk disegerakan. Ya segera dibagikan, dihabiskan. Tapi ada juga al-amru yaqtadit tarahi. Perintah itu bisa untuk dalam jeda waktu yang lama, ya itu. Tetapi pada dasarnya perintah itu segera disegerakan, jadi tidak untuk ditunda. Tetapi dalam hal ini pembagian boleh ditunda karena ada maslahat, dan ini banyak ulama kontemporer yang membolehkan. Bahkan fatwa MUI juga membolehkan dalam hal ini ya, sehingga tidak bermasalah. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun ini untuk hal-hal yang lain ya, tentu insya Allah kita dalam berkurban ini seperti perintah untuk tidak memotong kuku dan rambut, itu memang kalau fatwa dari ulama Saudi itu wajib ya. Tapi kalau jumhur memang mengatakan itu sunnah muakkadah, karena dalilnya idza dakhala al-ashr wa arada ahadukum ayyudahi fala yumsik fala ya'khudh min sya'rihi syai'an wala min atfari. Apabila masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian itu hendak berkurban, maka janganlah dia mengambil sedikit pun dari rambut dan kukunya. Ini menunjukkan perintah ini bahwa kurban itu hukumnya sunnah muakkad karena dan hendak berkurban.
ya, karena ada 3 hal yang wajib bagi Kanjeng Nabi, yaitu adalah kurban, sholat witir, dan sholat duha. Tapi sunnah bagi umatku. Nabi pernah bersabda itu, sehingga itu disebutkan kurban itu punya sunnah makan. Nah, apabila telah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian tidak berkurban, maka tahanlah dia, jangan mengambil kuku dan rambutnya sedikit pun. Nah, ini ada yang menafsirkan bahwa yang diambil itu kuku dan rambutnya hewan kurbannya, karena dan hendak berkurban. Nah, itu berarti hewan kurban. Tapi menurut saya ini takwil yang agak jauh. Karena apa? Kalau disebutkan tidak mengambil, memotong rambut hewan kurbannya, itu harus disebutkan lafadz hewan kurban. Karena di sini tidak disebutkan lafadz hewan kurban, hanya saja mau berkurban. Nah, itu. Sehingga berarti yang dilarang itu apa? Anjurannya kepada orang yang mau kurban. Jangan dipotong rambutnya, ditahan dulu sampai apa? Wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Jangan cukur rambut kalian sampai hewan itu sampai kepada tempat penyembelihannya. Sehingga kalau sudah dipotong barulah dia boleh memotong kuku atau rambutnya. Jadi itu memang hukumnya adalah apa namanya sunnah muakkad, betul-betul dianjurkan. Ya, artinya seperti itu. Kemudian ada, sebelum saya tutup, di sini ada satu ya ulama dulu, Sa'id Ibn Musayyib, seorang tabi'in. Sa'id Ibn Musayyib, menantu dari sahabat Abu Hurairah, Sa'id Ibn Musayyib. Beliau pernah berstatement seperti ini. La atasaddaqu la an udhhiya fi hadzal yaum. Maksudnya kalau seandainya saya ini sungguh saya berkurban pada hari ini, maksudnya hari raya Idul ahabbu ilayya min an atasaddaqa bi mi'ati dirham. Itu lebih saya sukai daripada sedekah dengan 100 dirham. Kalau tadi 1 dirhamnya 100.000, misalkan berarti 100 dirham itu 10 juta. Saya lebih baik kurban dengan 3 juta daripada saya sedekah 10 juta di hari raya Idul Kurban. Maksudnya apa? Ibadah ini memang ada waktu yang tepat, timingnya. Karena kurban, karena kita biasa sedekah, tapi tetap ibadah yang paling utama, yang paling disukai Allah pada hari raya kurban adalah berkurban. Sedekah itu bagus, ya, tetapi itu boleh apa namanya, nanti kalau sedekah bisa ditunda dulu kalau tidak darurat. Kecuali kalau ada darurat, orang misalkan jadi fatwa Muhammadiyah juga mengatakan kalau itu darurat, pembagiannya pun boleh tidak seperti yang sudah dipastikan itu. Boleh kepada orang-orang yang terkena bencana dia lebih jauh, boleh kayak gitu. Karena ada apa darurat yang harus disegerakan. Seperti misalkan jenengan lagi mau baca Quran, kedatangan tamu. Ya, tamu itu membawa berkah, menolak bala. Maka baca Qur'annya di stop dulu, kita muliakan tamu. Ojo nak tamune tak assalamualaikum tetap ngaji ke pahalanya gede. Nah, itu malah nggak boleh kayak gitu. Maka ibadah itu harus membutuhkan apa? Melihat timing, ya, waktu yang tepat bagaimana kita untuk melakukan. Maka ada orang bertanya, nggak ada lagi mungkin orang bertanya, insya Allah kalau di lingkungan Muhammadiyah udah paham, Ustaz, akikoh dulu apa kurban dulu, gitu kan? Aku durung akikoh Pak Ustaz biyen. Nah, tak jawabnya nek jenengan pas wayahe tibae kok pas hari raya kurban, yo seko kurban sih, kan gitu kan. Akikoh itu kan sudah lewat, itu ulama khilaf juga kan masalah itu. Jadi ya timingnya ayolah kurban dulu, karena waktunya ini ibadah yang tepat adalah berkurban. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya bisa diberikan rizki yang melimpah barokah dari Allah Subhanahu wa taala, bisa istiqomah, dan kita ini sudah memasuki tanggal 20 Dzulqa'dah dan kurang lebih 9 atau 10 hari ke depan kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, ya, yang mau berkurban
ditahan dulu. Kalau mau ditahan tidak memotong kuku dan rambut ya terakhir Dzulqa'dah, maka itulah terakhir kita mau potong kuku insyaallah ya, biar dapat kesunahannya. Hikmahnya apa? Hikmahnya karena biar semakin banyak anggota tubuh kita yang menjadi saksi kurban kita ini hewan kita itu dikurbankan, jadi semakin banyak saksinya. Dan juga termasuk binatangnya, biar apa adanya, rambutnya kukunya nggak usah dipotong, itu juga termasuk biar semakin banyak saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, ada kelentah-kelentanipun anggenipun kula matur, kula nyuwun simbaripun manah pangagunging angkat sami, mudah-mudahan dimaafkan. Semoga menjadi silaturahmi yang berkah di antara kita semuanya, amin ya rabbal alamin, dan bisa kita bersilaturahmi lagi insyaallah pada kesempatan yang lainnya. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.